Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Tiba di Tanah Leluhur. Ketua Litantong memberikan rencana perjodohan Raden Kuning dengan putri sulungnya kepada Asen dan Cuncun. Mereka berdua mendapat tugas untuk membujuk Raden Kuning agar ia tidak menolak atau membuat ulah. Ketua Li khawatir pernikahan putrinya dengan pria sakti itu batal karena Raden Kuning tak bisa diatur. Asen dan Cuncun kemudian membawa Raden Kuning menghadap Tabib Yuren. Di rumah panggung itu mereka bicara. Setelah rutin meminum ramuan obat, Raden Kuning tidak lagi bertingkah seperti orang gila. Ia kini layaknya orang normal. Hanya saja prajurit asal Jipang itu lupa siapa dirinya. Pendarahan di kepalanya sudah hilang. Seiring dengan sirnanya tenaga Kiranam dari kepalanya, akan tetapi mengherankan hingga kini Raden Kuning belum juga kembali menjadi orang normal. Padahal Tabib Yu telah berupaya mengerahkan kepandaiannya untuk memulihkan ingatan Raden Kuning. Perlu ada peristiwa pemicu dalam hidup Raden Kuning untuk membuatnya mampu mengingat kembali siapa dan dari mana asalnya. Rencana pernikahan dengan Putri Li diharapkan mampu mengikatnya menjadi keluarga dan sekaligus membuatnya sembuh dari kelupaan. Semakin hari, kesehatannya semakin membaik. Meski ingatannya belum pulih, Raden Kuning berubah menjadi penyabar dan penyayang. Sifat aslinya yang welas asih mulai terpancar dari dalam dirinya. Melihat kesopan santunan Raden Kuning, timbul rasa sayang di hati Tabib Yu dan orang-orang di perkampungan Litangtong. Terlebih orang-orang yang memang dekat dan selama ini tulus merawatnya. Jika sebelumnya ia dipanggil dengan nama ejekan monyet kuning, lama-kelamaan orang-orang di perkampungan Li tak sampai hati memanggil laki-laki yang gagah itu dengan sebutan monyet. Melihat tingkah lakunya yang sopan, Tabib Yu kemudian memberi nama baru, Bagus Kuning. Matahari belum tinggi benar ketika Asen, Cuncun dan Raden Kuning menghadap ke rumah Tabib Yu. Mereka sempat menunggu di ruang tamu. Sebelum akhirnya orang tua yang pandai ilmu pengobatan itu keluar. Meski di usianya yang telah senja, Tabib Yu masih gagah berjalan tanpa bantuan tongkat. Hanya jika bepergian saja, ia menggunakan tongkatnya yang juga berfungsi sebagai senjata itu. Raden Kuning pernah merasakan ditotok oleh tongkat Tabib Yu ketika awal mereka berkenalan. Asen kemudian melontarkan pertanyaan. Kami datang ke sini karena mendengar engkau memanggil Bagus Kuning, Tabib Yu. Ada perihal apakah gerangan? Sudah saatnya aku menyampaikan hal ini kepadamu, Bagus Kuning. Mengingat umurmu yang telah dewasa dan yang pasti ini untuk kebaikanmu, maka kami berencana menikahkanmu dengan putri sulung Litantong. Mungkin dengan cara seperti itu engkau bisa kembali sadar dan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Tabib Yu menerangkan ihwal rencana pernikahannya dengan anak Ketua Li. Aku menurut saja dengan petunjukmu, Kokong. Tetapi, apakah Nona Chun Hua mau dijodohkan dengan aku yang hilang ingatan ini? Ihwal rencanaku ini telah kusampaikan kepada Ketua Li, dan ia merespon keinginanku itu dengan baik. Menurutku itu adalah tanda persetujuan darinya. Tinggal engkau melapor dengan keluargamu, Huang Lo dan Jiu Yen, cucuku. Kami menunggu kabar dari kalian untuk kelanjutannya. Ya, Raden Kuning memang telah mendapatkan keluarga baru di kampung Li. Suatu sore, tanpa sengaja ia dipertemukan oleh takdir dengan keluarga barunya itu. Di ujung kampung tinggal sepasang suami istri yang berprofesi sebagai perakit kapal. Suaminya bernama Huang Lo dan istrinya Cui Yen. Raden Kuning tidak sengaja lewat di depan rumah mereka ketika malam hampir tiba. Dari tempatnya melintas, terdengar suara lantunan azan maghrib dikumandangkan.
Dalam benaknya, Raden Kuning seperti akrab sekali dengan lantunan panggilan untuk sholat itu. Tanpa disadari, suara itu sontak menarik minatnya hingga Raden Kuning tanpa disadarinya naik ke rumah panggung yang terbuat dari kayu itu. Ayo silakan masuk Bagus Kuning. Jangan sungkan-sungkan. Apakah gerangan yang membawa engkau hingga sampai ke rumah ini? Huang Lo bertanya ramah. Aku mendengar engkau menyanyi tadi. Suara lagu itu sepertinya sangat aku kenal. Sedang menyanyi apakah engkau barusan aku? Coba terangkan kepadaku. Yang aku lantunkan tadi bukan nyanyian, tetapi dalam agama kami itu adalah azan yang berfungsi sebagai panggilan sholat. Dalam agama Islam, setiap hari kita wajib menegakkan sholat menghadap Yang Maha Pencipta. Iya, aku ingat itu. Ada 5 waktu ya aku. Ketika Raden Kuning seperti mendapatkan sedikit ingatannya, suara gemetar tanda hatinya ikut bergetar. Masya Allah, engkau pastilah sebelum ini beragama Islam anakku. Kesini kau, aku ingatkan bagaimana sholat 5 waktu. Huang Lo berseru kegirangan. Di perkampungan itu memang hanya ia dan istrinya yang memeluk agama Islam. Mereka berdua ini sebenarnya adalah pekerja pada perusahaan Si Jingning yang mayoritas memeluk agama Islam. Orang tua mereka diislamkan oleh Laksamana Cheng Ho ketika mendarat di Palembang. Namun takdirlah yang membuatnya menjadi bagian keluarga dari kelompok Litantong. Setelah pertemuan itu, Raden Kuning tinggal dan menetap bersama keluarga Huang Lo. Istrinya Juyen yang tak memiliki keturunan menganggap Bagus Kuning sebagai anaknya sendiri. Raden Kuning tersadar dari lamunannya. Ia kembali teringat perkenalannya dengan keluarga Huang Lo ketika tabib Yu tadi mengingatkannya untuk meminta restu dari orang tua angkatnya itu. Asen, Chun Chun, dan Raden Kuning kemudian pamit pulang. Mereka bertiga lalu menyampaikan rencana baik tersebut kepada ayah dan ibu angkat Raden Kuning di rumahnya. Selanjutnya, Juyen menyampaikan tata cara melamar putri seorang Tionghoa. Sebelum hari pernikahan, ada prosesi yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin. Untuk prosesi lamaran, kita harus mengutus orang sebagai penyampai pesan kepada pihak perempuan. Pesannya, Bagus Kuning adalah jodoh yang tepat untuk mempelai perempuan naik ke pelaminan. Bila disetujui, maka selanjutnya ditentukan prosesi sangjit. Prosesi ini merupakan prosesi yang penting dalam upacara pernikahan setiap pasangan Tionghoa. Waktu yang tepat untuk melakukan sangjit dapat dikonsultasikan kepada tabib Yu yang paham masalah penanggalan. Sangjit biasanya diadakan antara 1 bulan hingga 1 minggu sebelum acara resepsi pernikahan dan berlangsung siang hari antara pagi sampai dengan tengah hari dilanjutkan dengan makan siang. Juyen semangat sekali menceritakan tata cara menikah orang Tionghoa. Raden Kuning hanya mengangguk saja, tanda ia memperhatikan. Nanti, kita akan membawa barang-barang seserahan sangjit terdiri dari 12 nampan yang akan dikirimkan ke pihak keluarga calon mempelai wanita. Dan nanti mereka akan mengirimkan hantaran balasan. Keluarga juga harus menyiapkan uang angpau yang siap dibagikan kepada para pembawa nampan dari pihak mempelai pria dengan jumlah uang yang disesuaikan. Selanjutnya adalah prosesi tunangan. Prosesi ini bertujuan agar terjalin kekerabatan yang lebih erat antara keluarga pria maupun keluarga wanita. Setelah acara perkenalan, kemudian dilanjutkan lagi dengan acara makan-makan bersama. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi penentuan waktu yang baik. Adat Tionghoa sangat memegang teguh penanggalan yang tepat untuk setiap momen yang penting. Harus dipilih waktunya yang baik. Waktu sebelum matahari tegak lurus, hari tergantung perhitungan bulan Tionghoa, dan bulan yang baik adalah bulan naik purnama. Masalah ini harus kita atur dengan keluarga perempuan. Selain menentukan penanggalan yang tepat untuk hari pernikahan, juga menentukan hari yang baik untuk upacara pernikahan.
Selanjutnya, ada prosesi pemasangan spray yang akan kita lakukan di rumah mempelai perempuan. Juyen semangat menerangkan. Ya, soal segala macam prosesi itu adalah perkara mudah. Tetapi yang menjadi soal dari rencana ini adalah perihal agama. Kita harus membicarakan langsung kepada ketuali. Jika mereka tidak bersedia anaknya ikut agama kita, maka pernikahanmu tidak akan bisa dilangsungkan. Islam melarang pernikahan beda agama. Huang Lo memotong pembicaraan istrinya. Mendengar pernyataan itu, semua yang ada di rumah keluarga Huang Lo terdiam. Keramaian nampak terlihat di rumah ketuali Tantong. Keluarga Huang Lo datang menyampaikan lamaran. Dengan hati-hati, Huang Lo menyampaikan perihal keinginan mereka agar Putri Chung Hua bersedia pindah agama. Dengan tegas Huang Lo menyampaikan bahwa di dalam keyakinan mereka, pernikahan berbeda agama tidak dimungkinkan. Saya mohon ketuali tidak berprasangka buruk kepada kami. Tetapi menurut agama yang kami yakini, Putri Chun Hua harus memeluk agama Islam. Hal ini sudah kami sepakati di keluarga. Mohon ketuali memberikan persetujuan. Suara Huang Lo nampak bergetar. Kentara sekali ia sangat takut menyampaikan perihal agama. Li Tantong nampak berubah wajahnya. Sepintas terlihat sekali ia tak terima dengan syarat tersebut. Apalagi yang bicara dengannya saat ini adalah anak buahnya sendiri. Ia berkali-kali menghembuskan nafas. Terlihat jelas bahwa terjadi pertentangan dalam dirinya. Namun lamaran itu harus segera ia jawab. Terlebih tujuan dari pernikahan ini adalah untuk mengikat Raden Kuning. Apalagi usul pernikahan itu adalah keinginan Tabib Yu, orang yang sangat ia hormati. Mengapa kita harus ribut soal agama? Jika memang itu adalah syarat dari keluargamu, aku pasti akan merestuinya. Cepat putuskan, kapan kalian akan melamar putriku? Cepat sekali ketuali mengambil keputusan. Dengan sekali hembusan nafas, ia telah memutuskan hal yang paling penting untuk putrinya dengan riang gembira. Sekali lagi maaf, saya sendiri yang akan menjadi ayah angkat dari Putri Chun Hua sekaligus mengislamkannya. Sebelum melakukan prosesi pernikahan, Putri Chun Hua akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berganti nama. Jika ketuali mengizinkan, kami akan memberi nama Hamnah Putri Cinde kepada Putri Chun Hua. Semoga ketuali berkenan. Huang Lo meminta persetujuan. Bagus sekali nama itu. Aku suka sekali. Segeralah kalian atur tata caranya. Jangan sampai lewat bernama ini. Hana Putri Cinde. Aku suka sekali nama itu. Suasana yang tegang itu berubah sukacita. Asen dan Chun Chun yang tadinya khawatir ketuali akan murka, kini ikut tertawa senang. Lengkaplah sudah kegembiraan di tempat itu. Raden Kuning yang duduk di belakang ikut tersenyum. Mungkin senyumnya itu akan hilang jika ia ingat janjinya dengan Putri Wu nan jauh di seberang sana. Kapal Jung yang ditumpangi Pangeran Arya Mataram terus berlayar. Dengan mengandalkan angin di buritan, kapal besar itu melaju dengan gagah membelah sungai Musi. Pagi itu cerah sekali, burung-burung liar berkicau hingga di pondok ranting. Suara gemercik air sungai Musi menambah indah suasana. Setelah diadang perompak dan Raden Kuning diculik, Pangeran Arya Mataram memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam hati ia memiliki keyakinan jika keponakannya itu pasti bisa menjaga diri. Keselamatan keluarga adalah hal yang sangat penting untuk diutamakan. Di ruang kemudi, Pangeran Arya Mataram ditemani pengawal setianya Pujang Jawa dan Punggawa Kedung. Jika kita tidak khilaf berlayar,
maka tak lama lagi kita akan bersandar di wilayah Kadipaten Palembang. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Paman Arya Karangwidoro. Pangeran Arya Mataram bicara sambil menatap ke daratan yang tumbuh semak berdu. Nun sewu yang mulia, apakah yang mulia Arya Karangwidoro sudah tahu apa yang terjadi pada kerajaan Demak? Apakah ia juga tahu jika yang mulia Pangeran Raja Adipati Arya Cipang telah berpulang ke rahmatullah? Bujang Jawa memberanikan diri bertanya. Kita tidak sempat berkirim kabar ke Palembang. Menurut perakiraanku, Paman Arya Karangwidoro pasti belum mengetahui prahara di Keraton Demak. Pasti ia akan bersedih jika mendengar Kakang Penangsang telah tiada. Semoga saja beliau tidak kenapa-kenapa mendengar kabar kita ini. Jika saja menjadi Palerian ini bukan amanah dari Kakang Penangsang, jujur saja aku rela mati syahid membela Demak. Pangeran Arya Mataram yang bermata teduh itu, matanya berubah sayu. Matanya tetap memandang kehaluan. Wajahnya berubah semeringah ketika dilihatnya ada sebuah pulau di tengah Sungai Musi. Jika aku tidak salah, pulau itu bernama Kemaru. Itu adalah pertanda jika perjalanan kita sudah dekat. Ayo kita ke tiang layar. Ini adalah tanah leluhur Palembang. Pangeran Arya Mataram nampak antusias sekali. Bujang Jawa dan Punggawa Kedung segera menyusul berjalan di belakang Pangeran Arya Mataram. Punggawa Tuan yang berjaga di bawah tiang layar segera memberi hormat. Ada apakah gerangan yang mulia? Nampaknya senang sekali. Punggawa Tuan bertanya. Kita sebentar lagi sampai. Di depan itu telah terlihat Pulau Kemaru. Kita akan mendarat di sana. Kalian carilah informasi di dermaga itu dengan menumpang sekoci. Jangan dibuka identitas kita dari Jipang. Sampaikan saja kita adalah pedagang dari Demak yang mendapat amanah untuk menemui Paman Arya Karangwidoro. Bujang Jawa dan Kedum, kalian turunlah ke daratan. Kapal Jung Keraton Cipang melepas sauh di pelabuhan Kemaro. Kedatangan mereka di sisi luar pulau yang tak berpenghuni itu. Kapal megah dan besar itu segera mendarat di Pulau Kemaro. Bujang Jawa dan Punggawa Kedung segera melepas perahu sekoci dan meneruskan perjalanan menuju dermaga pelabuhan Palembang. Mereka berdua yang berpakaian biasa, kemudian segera berbaur dengan aktivitas orang-orang di pelabuhan. Mereka mencari informasi tentang Palembang dan di manakah tempat tinggal Arya Karangwidoro, kerabat Keraton Demak yang diutus oleh Arya Penangsang ke Palembang. Menelusuri jejak leluhur di sana, mereka berdua menuju warung kopi untuk mencari tahu. Warung kopi itu ramai sekali dengan buruh angkut yang sedang istirahat. Suara mereka riuh rendah bercerita tentang perompak yang baru meminta tebusan koin emas di Muara Sungsang. Bujang Jawa tak tertarik dengan cerita itu. Ia kemudian menemui pemilik warung dan bertanya, di manakah pusat alun-alun kota? Keduanya mengaku pelancong yang ikut kapal pedagang dari Jawa. Kalian naiklah perahu yang bersandar di dermaga sebelah. Mintalah kepada jurumudinya untuk mengantar melancong ke kota. Berbekal informasi tersebut, dua prajurit Jipang itu menyewa perahu wisata. Jurumudinya bernama Samsu, pria separuh baya yang banyak bicara. Sependidih air, banyak sekali cerita yang disampaikannya. Bujang Jawa menyimak cerita itu dengan serius. Kisruh keluarga saudagar si Jingking membuat dermaga ini tak aman lagi. Putri tuanya Nyai Ageng Pinatih, penganut Islam taat, diperlakukan tidak adil oleh adik-adiknya. Ia pergi ke tanah Jawa dan menurut informasi, Nyai Ageng Pinatih justru mendapat jabatan sebagai sah bandar di Gresik. Di sini adik-adiknya berebut untuk mengelola usaha dagang keluarga. Baru 8 purnama yang lalu terjadi perang saudara. Si Jisun yang sebelumnya berkuasa tewas terbunuh oleh kerabat-kerabatnya.
Akibat kejadian itu, dermaga Palembang sempat ditutup dan kegiatan perdagangan dihentikan. Samsu bercerita dengan berapi-api. Adakah engkau tahu, Paman, tentang utusan kerajaan Demak bernama Arya Karangwidoro? Apakah beliau masih di sini? Punggawa Kedung tak mampu menahan penasarannya. Kendati bujang Jawa telah menginjak kakinya, prajurit itu sudah terlanjur melontarkan pertanyaan. Benar, pasti kalian kenal dengan orang Demak itu. Betul sekali. Si Jisun sempat kedatangan rombongan tamu istimewa dari kerajaan Demak. Mereka diperlakukan dengan baik di sini dan diberi tanah perdikan di daerah Kutogawang. Posisinya menghadap ke arah Sungai Musi di selatan. Jika berminat, aku bisa langsung antar kalian ke sana. Bujang Jawa menganggukkan kepala. Meskipun antusias untuk menyamarkan keingintahuannya, Bujang Jawa mengedipkan mata agar Punggawa Kedung memasang mimik wajah biasa saja. Mereka harus berhati-hati di daerah yang belum pernah sama sekali mereka kunjungi ini. Perahu kecil itu berbelok ke Sungai Rengas. Menurut penuturan Samsu, lokasi tanah perdikan itu sangat strategis karena dibentengi oleh air. Kita masuk melalui Sungai Rengas. Nah, di sebelah timur itu berbatasan dengan Sungai Taligawe dan baratnya berbatasan dengan Sungai Buah. Nanti aku hanya sandar saja di sana. Kalian jika ingin ke daratan, aku tidak ikut. Tak tahan aku jika diperiksa oleh penjaga di sana yang galak-galak. Terang Samsu. Benar saja memasuki daratan Kutogawang, mereka langsung dihardik oleh penjaga yang bersenjata tombak. Mata mereka menyipit saat mengetahui jika Bujang Jawa dan Punggawa Kedung adalah utusan Demak. Mohon berkenan kami mendapat petunjuk. Kami berasal dari Demak, berlayar ke Palembang karena ingin bertemu dengan Yang Mulia Arya Karangwidoro. Bisakah kami diberitahu di manakah tempat tinggalnya? Bujang Jawa menyampaikan maksud kedatangannya kepada prajurit penjaga. Sekilas Bujang Jawa mahfum jika penjaga di tempat ini pastilah mendapat perintah untuk melarang pelancong. Apa buktinya kalian dari Demak? Penjaga itu masih bersikap waspada. Ini kami membawa pataka dari Demak. Punggawa Kedung memperlihatkan petaka keraton Jipang yang berlambang bunga mawar kelopak 9. Itu pataka ceplok mawar Jipang. Kalian dari Jipang? Prajurit itu tak mampu menyembunyikan terkejutnya. Punggawa Kedung dan Bujang Jawa mengangguk. Ayo kalian ikut denganku. Yang Mulia Arya Karangwidoro dalam keadaan sakit. Kalian sampaikanlah sendiri kepada pimpinanku di dalam. Prajurit penjaga itu berubah ramah. Bujang Jawa dan Punggawa Kedung diterima oleh pimpinan prajurit jaga. Mereka lalu meminta izin untuk dipertemukan dengan Arya Karangwidoro. Keduanya ingin memastikan apakah bangsawan kerajaan Demak yang masih terhitung kerabat junjungan mereka itu benar berada di Kutogawang. Keduanya akhirnya melihat sendiri yang mereka cari itu dalam keadaan sakit parah dan terbaring lemah di pembaringan. Matanya bersinar cerah ketika mengetahui bahwa Bujang Jawa dan Punggawa Kedung merupakan prajurit Jipang. Meskipun sakit parah, dengan sorot matanya ia memberi isyarat kepada bawahannya agar mewakilinya bertanya dengan tamunya itu. Yang Mulia Arya Karangwidoro sudah sangat lemah kondisinya. Mengapa kalian bisa sampai ke sini? Dan dengan siapa saja kalian berangkat ke Palembang? Pimpinan prajurit yang belakangan diketahui bernama Suma Banding itu mewakili junjungannya bertanya. Kami datang beserta rombongan keraton Jipang. Terjadi huru-hara di Demak. Yang Mulia Pangeran Arya Penangsang tewas terbunuh. Ia berwasiat agar kami pergi ke Palembang. Kami berdua ditugaskan untuk menjadi telik sandi mengetahui apakah Yang Mulia Arya Karangwidoro masih berada di Palembang. Cukup lama kami tidak mendengar kabar dari Palembang. Jelas Bujang Jawa. Secara singkat mereka berdua menceritakan tentang pelarian mereka bersama Pangeran Arya Mataram. Mereka juga akhirnya mengetahui jika Raden Arya Karangwidoro diakui sebagai adipati, sebagai simbol kehadiran Demak di Palembang.
Tetapi dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, dominasi kekuasaan saudagar Cina di bawah keluarga Xi Jinping lah yang menguasai perdagangan di Pelabuhan Palembang. Raden Arya Karang tidak memiliki kekuatan prajurit untuk tampil menguasai pemerintah di Palembang. Berbekal informasi itu, Bujang Jawa dan Punggawa Kedung pamit. Mereka akan kembali malam hari membawa rombongan dalam kapal Jung untuk menghadap Adipati Arya Karangwidoro. Nuwun sewu Yang Mulia, informasi ini akan kami sampaikan kepada Yang Mulia Pangeran Arya Mataram. Kami akan kembali dengan membawa seluruh keluarga Jipang menghadap Yang Mulia malam nanti. Saat ini, Jung kami tengah sandar di tempat yang aman. Bujang Jawa meminta izin untuk kembali ke Jung. Ia menolak tawaran pengawal dari Samabanding. Jika ditilik, dari sejumlah prajurit yang ada di Kuto Gawang, memang Adipati Palembang itu hanya diperankan sebagai simbol pemerintahan tanpa didukung kekuatan pasukan. Dengan bergegas, kedua prajurit Jipang itu kembali ke perahu sewaan. Jurumudi perahu sewaan itu kaget melihat prajurit penjaga di Kuto Gawang mengantarkan kedua tamunya itu hingga ke pinggiran sungai. Belum pernah ada tamu yang mendapat perlakuan terhormat seperti itu sebelumnya. Kalian beri apakah prajurit galak itu? Mengapa mereka berubah ramah? Samsu jurumudi perahu sewaan tak mampu menutupi rasa penasarannya. Kami berikan mereka beberapa kepeng uang perak. Dengan begitu kami diperbolehkan melihat-lihat di dalam. Punggawa Kedung menjawab sekenanya. Setelah itu jurumudi tersebut tidak lagi banyak bicara. Mungkin dalam hatinya ia mulai sadar jika tamu yang diantarnya ini bukanlah orang sembarangan. Sampai di dermaga, Bujang Jawa membayar ongkos sewa perahu. Ia sengaja membayar lebih banyak dari ongkos yang disepakati. Tak ingin berlama-lama di pelabuhan, keduanya segera menuju tempat perahu sekoci ditambatkan. Tanpa banyak bicara, Punggawa Kedung segera mengambil alih kemudi dan mendayung sekuatnya. Jarak tempuh perahu sekoci menuju kapal Jung cukup jauh, namun dengan kekuatan tenaga mereka, perahu kecil itu meluncur cepat. Kami telah bertemu dengan Yang Mulia Arya Karangwidoro. Kita diminta untuk segera menghadap beliau yang kini dalam keadaan sakit. Sayang sekali, mereka tidak memiliki kekuatan pasukan sehingga hanya menjadi simbol penguasa Demak saja di sini. Sepertinya aktivitas di Keraton Kuto Gawang yang mereka tempati juga diawasi oleh prajurit saudagar Cina yang berkuasa di pelabuhan. Bujang Jawa memberikan laporan terperinci kepada Pangeran Arya Mataram. Pangeran Arya Mataram hanya mengangguk pelan. Tiga orang prajurit setianya itu dimintai pendapatnya mengenai keadaan Palembang. Punggawa Tuan mengusulkan agar mereka menampakkan diri saja terang-terangan di Palembang dan menghimpun kekuatan pasukan. Bujang Jawa memberi saran agar Pangeran Arya Mataram lebih baik tidak menunjukkan diri di Palembang. Hal itu mengingat adanya kemungkinan pengejaran prajurit Pajang ke Palembang. Sedangkan Punggawa Kedung hanya menyampaikan keinginannya jika ia ingin terus bersama-sama Pangeran Arya Mataram apapun hasil keputusannya nanti. Pangeran yang bijaksana itu kemudian mengambil semua usulan prajurit kepercayaannya itu menjadi sebuah keputusan. Ia memerintahkan agar Punggawa Tuan akan tinggal di Palembang bersama 24 orang prajurit pilihan. Mereka itu adalah bekas prajurit Patang Puluhan yang sebelumnya bertugas mengawal dan menjaga keluarga Keraton Demak. Prajurit Patang Puluhan asal Jipang mendapat gemblengan langsung dari Raja Demak Arya Penangsang. Sesuai dengan saran kalian semua, maka aku memerintahkan kepada Punggawa Tuan bersama 24 prajurit pilihan untuk menghimpun kekuatan di Kuto Gawang. Tugas kalian adalah melatih sebanyak-banyaknya prajurit dan siap siaga meneruskan trah Yang Mulia Raden Patah di Palembang. Punggawa Kedung, aku mengabulkan permohonanmu. Engkau akan ikut aku ke tempat pengasingan. Bujang Jawa bertugas menjadi penghubung dan telik sandi. Biarlah keberadaanku di Palembang ini tidak diketahui oleh orang banyak. Pangeran Arya Mataram telah menentukan sikap. Dini hari ketika semua terlelap, Jung Keraton Jipang itu menarik sau dan berlayar menuju Kuto Gawang. Mereka mematikan semua penerangan agar tidak diketahui petugas di dermaga.
Tanpa kesulitan, rombongan pelarian Demak itu akhirnya sampai di Kuto Gawang dan diam-diam melakukan pertemuan di sana. Pangeran Arya Mataram tak mampu menahan sedihnya ketika melihat pamannya Arya Karangwidoro sudah dalam kondisi lemah di pembaringan. Melihat kedatangan pewaris keraton Jipang itu, ia berupaya untuk bangkit. Tetapi karena fisiknya sudah terlampau lemah, Pangeran Arya Mataram melarangnya. Putra Pangeran Sekar Sedo Inglepen itu duduk di pembaringan menghaturkan sembah hormat. Uruslah Palembang. Hanya kalimat itu yang bisa disampaikan sempurna oleh Arya Karangwidoro. Injih Paman. Pangeran Arya Mataram kembali menghaturkan sembah. Prajurit di Kuto Gawang hanya berjumlah 20 orang. Kesemuanya adalah prajurit Demak yang sudah berusia lanjut. Meskipun di masanya mereka adalah prajurit pilihan, tetapi karena usianya telah beranjak senja, maka sesungguhnya mereka sudah tidak bisa lagi disebut prajurit. Pangeran Arya Mataram memanggil seluruh prajurit berusia lanjut itu. Pimpinan mereka, Suma Banding, diberi jabatan baru, yaitu sebagai penasehat. Kemudian Pangeran Arya Mataram memanggil Punggawa Tuan dan 24 prajurit pilihan. Punggawa Tuan diberi mandat sebagai pejabat Adipati Palembang menggantikan Arya Karangwidoro. Dengan jabatan barunya, maka ia tidak lagi diperkenankan memakai gelar prajurit Punggawa Tuan dan diminta memakai nama aslinya, Ki Gede Ingsuro. Meskipun dari terah prajurit, dengan baktinya selama ini kepada Keraton Demak dan Jipang, Pangeran Arya Mataram memberikan posisi bangsawan kepadanya. Sedangkan 24 prajurit pilihan diberi kedudukan sebagai prajurit Kadipaten Palembang yang baru. Aku sendiri akan mengasingkan diri ke pedalaman. Biarlah Punggawa Kedung dan Bujang Jawa yang mengawalku. Bujang Jawa akan menjadi telik sandi penghubung yang akan membawa perintahku selanjutnya. Kalian harus meneruskan terah yang mulia Raden Fatah di sini. Aku sendiri sudah tidak tertarik lagi dengan urusan pemerintahan. Biarlah aku menjalani takdirku di pedalaman, sebagaimana titah Eyang Kiai. Pertemuan singkat itu penuh dengan keharuan. Meskipun dalam keadaan sakit, Arya Karangwidoro nampak tersenyum. Saat rombongan Jipang itu hendak meneruskan perjalanan, Suma Banding bersikeras untuk ikut menjadi penunjuk jalan. Awalnya Pangeran Arya Mataram tidak bersedia mendapat pengawalan Suma Banding. Namun karena mereka memang belum paham seluk-beluk pedalaman Palembang, maka akhirnya Suma Banding ikut dengan rombongan. Tugasnya adalah menjadi petunjuk jalan. Kapal jung besar berbendera kelopak mawar 9 itu kembali berlayar membelah pekat malam yang dingin di Sungai Musi. Keputusan yang diambil Pangeran Arya Mataram ini menjadi tonggak sejarah hidupnya kembali pemerintahan Palembang. Yang mengharukan justru karena Pangeran Arya Mataram memilih tidak tampil di depan layar, tetapi memilih Ki Gede Ingsuro sebagai penerusnya. Kapal berlayar, Pangeran Arya Mataram kembali ke Praduan seraya membaca kidung yang baru tercipta. Baik buruk laku tidak terpaku, sifatnya bergerak seperti air menetes di batu. Kerasnya dunia luntur oleh sang waktu. Seperti aku yang ingin mencapai ridhomu.